Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih sehat walafiat, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa di masjid kita ini sejak tahun 2006 ya, sampai hari ini tetap kita jalankan kegiatan dakwah dari jamaah untuk jamaah, yakni dengan kultum subuh sudah berpuluh tahun. Tapi pada tahun ini berbeda, 1444 Hijriah. Ada perubahan dari seksi dakwah dibantu oleh remaja masjid, bahwa kita sudah punya channel YouTube, boleh nanti ditengok channelnya Masjid Baitul Makmur. Siapa yang kultum di sini sudah bisa ditengok, dan itu dimasukkan setiap pagi ke grup jamaah. Menandakan saya teringat Bapak Ibu, tahun 2015 kita ada pengajian, ada wirid, divideokan. Ternyata setelah ditengok sudah banyak jamaah kita yang pulang kampung untuk selamanya. Tapi ketika melihat itu teringat lagi memorinya. Jadi nanti di sini yang tampil di sini Pak, siapa yang duluan pulang kampung bisa diulang balik, diputar. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, ada 3 hal pokok yang mesti kita perhatikan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, inna min na'imid dunyaka yakfika al-islam ni'matan, wa inna minasyughuli yakfika at-ta'ah syughlan, wa inna minal ibarah yakfika al-maut ibratan. 3 hal pokok ini semoga menjadi renungan kita pada pagi hari ini, sehingga membawa kita ke dalam perubahan yang luar biasa. Yang pertama, dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada engkau, cukuplah Islam sebagai nikmat terbesar. Maka nikmat yang Allah berikan itu banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat itu tidak bisa dihitung. La tuhsuha. Oleh karena itu, berdasarkan ini nikmat terbesar kata Ali adalah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam itu secara kaffah, menyeluruh. Masalahnya ada istilah hari ini dengan istilah Islam KTP. Dia beragama Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam itu. Maka itu bukan nikmat terbesar, bahkan bisa menjadi laknat terbesar. Sebaliknya, oleh karena itu mari kita amalkan ajaran Islam itu. Dan juga didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Kalau sudah dia mengaku beragama Islam,
Orang muslim itu memberikan keselamatan kepada muslim yang lainnya. Dari apa dia berikan selamatnya? Dari mil lisanihi, lisannya, ucapannya, wayadihi, dan tangannya. Luar biasa lisan dan tangan ini untuk menganiaya orang, untuk menjatuhkan orang. Maka orang Islam sekali lagi mesti memelihara lisannya, mesti memelihara tangannya. Maka inilah yang pertama, nikmat yang terbesar yang mesti kita renungkan, bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk memeluk ajaran Islam itu. Tapi supaya menjadi nikmat terbesar, enak dirasakan, ajarkan, amalkanlah ajaran Islam itu secara senang hati tanpa paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ali radhiyallahu anhu, wa inna minasyughuli yakfika at-ta'ah syugulan. Dari sekian banyak kesibukanmu, cukuplah ketaatan menjadi prioritas kesibukan kita. Dunia ini dunia sibuk, sibuk dan sibuk. Maka saya tengok di WA-nya kan ada di bawah namanya itu, lagi sibuk, tidak boleh diganggu. Di super sibuk memang dunia ini, sehingga satu hari 24 jam, satu hari satu malam 24 jam. Kalau bekerja Bapak Ibu belum juga tuntas kerjanya, karena sibuknya dunia ini. Kurang satu hari 24 jam, satu hari satu malam 24 jam. Dikasih pun 30 jam satu hari satu malam, masih juga sibuk. Maka di atas kesibukan kita itulah, bukan kita semua tidak sibuk di sini. Sebentar lagi Pak John saya sibuk jam 6 pulang antar anak, kan begitu. Karena memang sibuk. Sebentar lagi saya mau pergi ke kantor. Tetapi di sela-sela kesibukan kita itu, ya kita berupaya bagaimana supaya ketaatan itu merupakan prioritas kesibukan kita. Setiap waktu berkumandang azan, maka kita datang, sela-sela kesibukan kita tinggalkan. Wadharul bay', tinggalkan jual beli. Maka prioritas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu, wa inna minal ibrah yakfika al-maut ibratan. Dari sekian banyak pembelajaran, cukuplah kematian itu sebagai pembelajaran terbesar bagi kita. Maka Bapak Ibu, masih bersyukur kita diberikan untuk bernapas, organ tubuh kita masih bisa digerakkan, darah kita masih mengalir. Ya, bila dibandingkan saudara kita, ada yang sudah tiada, setiap hari ada yang meninggal dunia. Maka ini semoga menjadi pembelajaran yang terbesar bagi kita. Karena Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan dunia ini untuk tempat beribadah dan di akhirat nanti untuk memetik hasilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebentar akan datang pemotong kelezatan, yakni kematian. Apapun nikmatnya dunia, kalau sudah datang kematian itu, maka habislah semuanya. Oleh karena itu, setiap saat di depan kita ada kematian, ada yang cepat, ada yang mendadak, ada yang lambat. Semoga menjadi pembelajaran terbesar bagi kita semua. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan kultum subuh ini. 3 hal pokok ini semoga menjadi prioritas kita menurut Ali, sehingga kita fikirkan bersama. Maka nikmat terbesar kita bersyukur kepada Allah menganut ajaran Islam, tapi ingat jangan Islam KTP, tetap mengamalkannya. Dari sekian banyak dunia ini dengan penuh kesibukan, mari kita prioritaskan untuk ketaatan. Untuk menjadi pelajaran terbesar bagi kita adalah yakni kematian. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.